Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kalian masih ingat gerakan yel-yel sekolah kita. Ustadz doakan kita semua dalam keadaan sehat, terhindar dari wabah penyakit yang berada di sekitar lingkungan kita. Sebelum kita memulai pembelajaran jauh hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, sebelum belajar matematika, kalian terlebih dahulu memurojaah sesuai surah yang terlampir di dalam LK yang telah diberikan kepada kalian. Inilah materi matematika yang nantinya akan membimbing kalian untuk menjawab soal-soal yang ada pada lembar kerja. Jumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Mari kita lihat bahwa ada lingkaran di sini. Ya, lingkaran ini masing-masing dibagi 4 bagian yang sama. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya hasilnya nilai pecahannya yaitu 2/4. Kenapa bisa 2? Karena yang diarsir warna merah jambu ada 2, sementara bagian keseluruhan yang sama ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu juga di sini yang diarsir hanya 1 dan bagian yang sama ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka dapat kita buat lambangnya 1/4. Nah, kalau dijumlahkan, ini sangat-sangat mudah. Kenapa mudah Ustadz bilang? Karena ini penyebutnya sama, dapat langsung dijumlahkan. Ya, dapat langsung dijumlahkan. Contohnya ini, misalnya ada ini 3/6 ditambah 2/6 menjadi 5/6. Nah, yang berubah adalah pembilang. Kalau penyebutnya tetap ya, penyebutnya tetap 66. Oke, next. Materi kedua yaitu menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda. Kembali materi kita tentang KPK. Nah, di sini Ustadz akan terangkan untuk mendapatkan nilai suatu KPK. Nah, tujuannya apa KPK ini? Nah, tujuannya agar nanti penyebutnya bisa disamakan. Oke, langsung saja. KPK dari 8 dan 15. Nah, kita akan cari seperti ada pada yang ada sebelah kiri. Kita buat dulu 8, 15. Oke, nah di sini pembaginya kita gunakan bilangan prima. Nah, sebelum kita melanjutkan pembagian pada bilangan 8 dan 15, kita sebutkan dulu bilangan primanya. Ya, yang pertama adalah bilangan 2. Setelah 2, 3. Setelah 3, 5. Setelah 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Yang mana bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor saja. Ya. Oke. Nah, di sini kenapa dibagi 2? Karena salah satu bilangan 8 dan 15 dapat dibagi 2. Contohnya 8 dibagi 2 adalah 4. 15 bagi 2 itu tetap ya. Tetap, nggak usah dibagikan, tetap dia. Nah, kenapa lagi bagi 2? Karena masih bisa, karena bilangan 4 dan 15 masih bisa dibagi 2. Nah, ini bilangan 4 masih bisa dibagi 2. Maka hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2, 15 bagi 2 adalah tetap. Karena pembaginya nilainya harus bulat. Nah, sekarang tinggal 2 dan 15. Nah, dibagi 2 lagi. Karena 2 ini masih bisa dibagi 2. Nah, 2 bagi 2, 1, 15 bagi 2 tetap. Nah, ini ya 15. Nah, sekarang bagi 3. Kenapa prima 2 tidak bisa lagi membagi bilangan 1 dan 15. Maka di atas bilangan prima 2 adalah bilangan prima 3. Nah, ini 3. Nah, 1 dibagi 3 tetap 1.
15 bagi 3 adalah 5. Nah, sekarang tinggal 1 dan 5. Masih bisa nggak dibagi 3? Bagus. Tidak bisa. Maka dibagi berapa lagi? Dibagi 5. Karena setelah bilangan prima 3 adalah bilangan prima 5. Maka hasilnya 1 bagi 5 adalah tetap 5 bagi 5 1. Nah, kalau udah 1 di sini udah selesai. Nah, untuk menentukan nilai KPK dari 8 dan 15 adalah bilangan prima yang muncul. Inilah semua dikalikan. Misalnya 2 dikali 2, kali 2, kali 3, kali 5. Oke, ini salah ya. Bukan, seharusnya ini 5. Ya. Maka 2 kali 2, kali 2, kali 3, kali 5 adalah 120. Nah, inilah salah satu cara untuk mencari nilai KPK. Oke, kita lanjut ke contoh penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, contoh ini. Oke, kita misalkan di sini 3/5 ditambah 4/6 sama dengan. Nah, kita cari dulu KPK 5 dan 6 ya. KPK-nya kalau kita cari KPK-nya adalah 30. Tapi ini bisa sebenarnya dikalikan. Tapi kalau udah angka besar, tidak mungkinlah kita kalikan, terlalu besar nilainya nanti ya. Nah, KPK 5 dan 6 adalah 30. Nah, untuk menentukan nilai yang di atas atau di atas pair ya, menentukannya adalah caranya gini. 30 dibagi 5 dikali 3. Nah, ini dia ya. Baru ditambah 30 dibagi 6 dikali 4. Maka bisa kita lihat hasilnya. 30 bagi 5 adalah 6. Ini dia 6. Baru 30 dibagi 6 adalah 5. Kita tinggal mengalikan saja ya. 6 kali 3 adalah 18. 5 kali 4 adalah 20. Maka hasilnya yaitu 18/30 ditambah 20/30. Nah, karena penyebutnya sudah sama ya, maka bisa kita jumlahkan. Ingat, kalau udah penyebut sama, dapat kita jumlahkan. Oke. Nah, hasilnya 18 ditambah 20 adalah 38/30. Nah, di sini ada catatan ya. Apabila pembilang, nah pembilang ini berada di atas, lebih dari penyebut. Nah, penyebut itu berada di bawah. Maka pecahan tersebut diubah ke dalam pecahan campuran dengan cara pembagian. Nah, ini ada pembagian yang kita buat. Ya. Pembagiannya 38 bagi 30. Nah, 38 bagi 30 adalah 1. Nah, 1 kali 30 hasilnya 30 yang ada di bawah. Tinggal kita kurangkan. 38 dikurang 30 adalah 8. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada ini sisa 8. Nah, sisa 8 sebagai pembilang. Nah, pembilang ya, letaknya di mana tadi pembilang? Di atas. Nah, ini dia di atas. Nah, sebagai penyebut adalah pembagi. Nah, ini dia 30 pembagi. Nah, sebagai bilangan bulat ada pada sebelum pecahan murni ya. Ini katakan pecahan murni 8/30. Maka hasilnya 8/30. Ini kenapa bisa berubah 4/5? Karena 8 dengan 30 itu masih bisa sama-sama dibagi. Nah, sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 30 bagi 2 sama dengan 15. Maka hasil yang paling sederhana adalah 1/4/15. Materi berikutnya, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, ini sudah ada ya, udah bertambah. Ini pecahan biasa dengan campuran. Nah, coba kita lihat contohnya. 2/3 ditambah 1/2 sama dengan 2/3 ini masih tetap ditambah 3/2. Nah, kenapa bisa menjadi 3/2? Caranya ada di samping ya. Nah, caranya gini ada. 2 dikali 1. Nah, ada di sini 2 dikali 1 ditambah 1/2. Penyebutnya tetap ya.
Maka hasilnya 2 dikali 1 adalah 2, ditambah 1 adalah 3. Maka 3/2. Nah, itu dia ya. Oke, sekarang kira-kira udah sama nggak penyebutnya? Belum. Maka untuk mencari sama penyebutnya menggunakan KPK. Karena ini adalah nilai kecil atau sudah bilangan prima dia, dapat kita kalikan saja ya. 3 kali 2 adalah 6. 13/6 kira-kira bagaimana nih? Bisa nggak kita buat campuran? Bisa. Karena apa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka kita gunakan cara pembagian 21/6. Terakhir, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kalau ini saya gunakan adalah pengelompokan. Ya, contoh di sini Ustadz perhatikan di sini 2 3/5 ditambah 1 2/3 sama dengan, nah inilah dikelompokkan. Nah dikelompokkan menjadi 2 tambah 2/5 ditambah 1 tambah 2/3. Maka bilangan bulat kita pisahkan dengan bilangan pecahan. Maka 2 tambah 1 adalah 3. Nah ini kalau ini udah sama seperti yang pecahan biasa ya. Dengan pecahan biasa. Oke, caranya tadi 5 cukup dikalikan saja karena ini adalah bilangan prima, dikalikan saja. Tapi kalau bilangan bukan prima, tentu kita mencari melalui KPK. Oke, 15 bagi 5 ya dikali 2, maka hasilnya adalah 3 kali 2. Baru 15 dibagi 3 kali 2 hasilnya 5 kali 2. Nah, oke. Biar ini dia 3 ditambah 3 kali 2/15 tambah 5 kali 2/15 ya. Oke, sama dengan 3 ditambah tadi 3 kali 2 adalah 6, 5 kali 2 adalah 10 ya, yang di atas ini. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 6/15 tambah 10/15. Ini udah sama penyebutnya ya. Kalau sudah sama penyebutnya berarti pembilang bisa dijumlahkan. Maka 6 tambah 10 adalah 16, 16/15 ya. Oke, 16/15 ini adalah pembilangnya lebih daripada penyebutnya. Maka kita gunakan cara pembagian ya. Pembagian itu ada sisa 1. Nah, sisanya ini adalah berada pada di atas per ya. Oke, hasilnya adalah 3 tambah 1, 1/15 sama dengan, karena 3 tambah 1 adalah 4, maka hasilnya adalah 4 1/15. Oke, sekian dari Ustadz. Mudah-mudahan anak Ustadz dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.